Oke, karena udah pas jam 3:05, jadi langsung aja kita mulai acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Kulsum series kedua, yaitu kuliah Data Science untuk semua. Nah, kalau misalnya minggu kemarin kita sempat ngebahas di series pertama tuh tentang exploratory data analysis with Python. Di series kedua ini kita bakal ngobrol tentang data modeling 101 house pricing analysis. Instrukturnya masih sama, masih bareng Mas Adi Nugroho yang merupakan data science curriculum developer dan instructor dari Hacktiv. Tapi sebelum kita mulai, sebelum kita panggil langsung ya Mas Adinya, Ana bakalan nyampein general information yang harus diikuti oleh teman-teman semua selama acara berlangsung. Yang pertama, peserta dipersilahkan untuk bertanya ketika proses penjelasan materi berlangsung melalui kolom Q&A. Jadi jangan melalui kolom chat ya, langsung di kolom Q&A aja biar kelihatan nih kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan kayak gitu. Lalu untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan free course dari Kode by Hacktivate. Jadi nanya yang banyak, nanya yang keren-keren karena bakal dipilih langsung sama Mas Adi nih ada 3 penanya terbaik yang bakal dapat free course dari Kode. Oke, langsung kita sapa ya Mas Adi Nugroho. Selamat sore Mas Adi. Sore, halo semua. Halo Mas Adi, apa Halo kabar nih Ana, Mas? halo teman-teman. Baik, alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Semangat ya Mas ya, walaupun lagi puasa gini tetap ya bisa sharing mengenai data Ya, science ini sendiri. siap, siap, Oke, siap. tanpa lama-lama lagi kayaknya udah rame banget nih ya, teman-teman udah nggak sabar, langsung aja ya Mas kita mulai sesinya. Oke, langsung ya. Sing. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Oke, buat sharing ini kita akan belajar tentang predictive modeling. Sebenarnya cukup general ya, maksudnya nggak terfokus pada house pricing aja, itu cuma contoh dataset, tapi kita akan coba general dan bahas secara keseluruhan. Oke, jadi seperti biasa, pertama kita akan bahas introduction dulu, apa itu predictive modeling, penggunaan untuk apa, dan kemudian akan sedikit review topik-topik utama dan yang patut diperhatikan lah ketika kita membicarakan tentang predictive modeling. Terus kita akan demo seperti kemarin, kita akan coba di Jupyter Notebook. Saya udah siapin beberapa coding dan dataset juga, nanti teman-teman bisa ikutan kalau mau ikut coding gitu ya. Oke, pertama kita akan lihat dulu target hari ini. Jadi diharapkan setelah ikut sesi ini teman-teman akan lebih ngerti tentang modeling workflow. Workflow dalam sini pengertian adalah ketika modeling apa yang dilakukan pertama kali, kemudian selanjutnya apa-apa sampai akhirnya nanti kita evaluasi model kayak gitu. Kemudian tentang training model, gimana caranya di Python, terus ke evaluasi model, apakah model kita udah bekerja dengan baik atau enggak, udah mencapai tujuannya atau enggak, dan terakhir ada interpretasi. Bagaimana model itu bekerja, apa sih, gimana caranya kita ngintip si model ini bekerja itu seperti apa, dan apa yang dia perhatikan. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih sebenarnya machine learning atau modeling itu di mana sih posisinya di data science gitu. Nah, kalau pengertian model itu sendiri sebenarnya dia mathematical representation of system. Jadi kalau kita analisis data itu kan sebenarnya data itu dibentuk dari suatu sistem ya. Let's say data transaksi itu kan sebenarnya sistem transaksi jual beli antara pedagang dan consumer gitu. Nah si model ini dia memodelkan secara matematis berdasarkan data-data yang ada sebenarnya seperti apa sih ketika orang membeli produk A itu diakibatkan oleh fitur apa dan itu semua dibuat sebagai matematis. Nah gunanya nanti untuk membuat actionable insight istilahnya kalau di industri. Jadi gimana caranya kita dapat ide-ide yang bagus, dapat pencerahan-pencerahan yang nantinya bisa dilakukan action. Misalnya contohnya kita pingin bikin kenaikan penjualan nih. Nah, dari data yang kita punya, kira-kira apa sih model kita bisa ngedrive apa? Misalnya dia bisa ngasih tahu bahwa, oh ternyata peminat pembeli kita tuh kebanyakan pria, umur 20 sampai 25, karena model kita mempelajari hal itu dari data yang udah ada. Dan bahkan beberapa bisa diintegrated ke production line. Contohnya, kalau teman-teman cukup familiar dengan sistem algoritma YouTube, itu kan dia basicnya adalah machine learning dan modeling. Nah, itu otomatis tuh. Jadi nanti di YouTube itu kan selalu ada video-video yang kalian suka, video-video yang menurut YouTube recommended nih buat kalian gitu. Nah, kalau di data science kita punya istilah namanya CRISP-DM. Ini sebenarnya flow sih. Flow data science dari mulai bagaimana kita mengolah data sampai akhirnya nanti di-deploy. Nah, si modeling ini posisinya tuh di sini. Jadi setelah datanya itu udah bersih, datanya udah kita clean up, kalau teman-teman ikut sesi kemarin kita udah bahas tentang EDA dan data cleansing. Nah, setelah itu baru kita bikin modeling. Nah, proses modeling ini pun juga iteratif ya. Jadi bisa bolak-balik cleansing, modeling, balik lagi cleansing, balik lagi modeling.
Dan bahkan setelah evaluation, kita masih bisa balik lagi ke business understanding ketika misalnya model kita fail, atau model kita tidak menangkap fitur yang kita inginkan. Nah, itu kita bisa balik lagi ke step awal. Jadi ini suatu proses yang diulang berkali-kali sampai akhirnya antar deployment. Pun setelah deployment, proses ini masih bisa diulang lagi dari business understanding lagi dari awal dengan data-data yang baru atau mungkin karakteristik user yang baru. Nah, hari ini kita bakal belajar gimana caranya membuat prediksi model di Python. Tentunya yang sederhana ya. Nah, gunanya apa sih modeling di industri gitu? Yang pertama adalah tadi yang sudah sempat saya singgung juga, the algorithm. Ini terkenal banget kan ya, orang-orang di YouTube sering banget nyebut, gimana caranya kita nge-beat algoritma, gimana caranya kita sukses berada selalu di algoritma di atas YouTube ya. Apa sih sebenarnya algoritma dalamnya, dalam mana algoritma itu sendiri sebenarnya dia recommender system istilahnya kalau di kita. Jadi dia bakal ngeliat seluruh video yang ada di YouTube, kemudian dia bakal generate apakah itu dalam bentuk teks, apakah itu dalam bentuk tagging kayak gitu, video-video ini cocok untuk orang yang seperti apa. Nah, nanti setelah itu sama dia di ranking, berdasarkan user history dan di video features, kemudian dilempar ke kita. Nih loh video recommended buat kalian, nih loh video-video yang lagi trending sekarang gitu. Nah, itu semua tuh background-nya adalah machine learning dan modeling. Kemudian yang kedua adalah spam classification. Kalau teman-teman perhatiin di email-email sekarang, tuh udah bisa otomatis tuh tahu bahwa, oh email ini email iklan nih, ini iklan gak jelas, misalnya iklan judi atau iklan apa, itu langsung otomatis masuk ke spam folder. Kalau dulu sebelum ada si spam ini, itu semua masuk ke inbox tuh, jadi inbox itu sering banget penuh sama iklan-iklan nggak jelas. Tapi semenjak ada spam classifier ini, semua udah masuk ke spam lah. Nah, itu background-nya adalah machine learning dan modeling. Dan yang kedua yang sering dipakai juga adalah promotion and marketing strategy. Ini sering banget dipakai di e-commerce, di e-wallet juga sering dipakai. Biasanya kita ngelihat behavior dari tiap user, kemudian kita bikin model. Modelnya bisa unsupervised, bisa supervised. Nanti kita akan lihat karakteristik, misalnya user-user yang sama itu bakal kita kelompokin bareng, dan kita akan cari channel yang paling cocok untuk mereka. Misalnya, apakah mereka cocok lewat Instagram, apakah cocok lewat SMS, apakah cocok lewat telepon. Dan yang ketiga adalah identity checker, misalnya kita punya foto satu orang di sini, kemudian kita punya koleksi foto yang lain dan kita pengen cek sebenarnya mana nih orang yang sama kayak gitu. Dan yang terakhir ada anti fraud. Anti fraud tuh misalnya security lah, kita bisa ngecek bahwa ini orang yang valid apa enggak sih, atau ini penipu atau enggak. Ini banyak dipakai di banking. Selain dari sini sih masih banyak lagi contoh-contoh ML dan modeling yang lain yang tentunya dipakai di data science. Sebelumnya mohon izin teman-teman karena rumah saya dekat masjid dan sedang azan, jadi saya izin sekitar 2-3 menit untuk pause presentasinya di sini dulu ya. Makasih. Karena lagi azan, jadi sesinya di break sebentar ya teman-teman. Terima kasih.
Ya, oke, terima kasih teman-teman sudah mau menunggu. Eh, Alhamdulillah di sebelah akhirnya selesai, jadi kita lanjut. Oh iya, ini sistemnya seperti kemarin. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung aja taruh di Q&A. Nanti kalau ada waktu langsung dijawab. Kalau enggak, mungkin nanti kita kumpulin di akhir. Oke, lanjut. Kalau di Python, training model flow ini general ya, yang sebelah kiri. Kita selalu mulai dari data pre-processing dulu, jadi kita transformasi data, kemudian kadang-kadang ada feature selection juga, terus banyak sih, ada mungkin transformasi data kayak berubah jadi logaritmik, atau berubah jadi eksponensial, gitu. Banyak lah trik-triknya. Nah, itu kita lakukan selalu sebelum masukin ke model, karena kita pingin kualitas data yang masuk ke model itu udah clean, lah, udah bagus. Terus setelah itu kita biasanya selalu split training, validation, and testing, atau minimal dua, training dan testing. Kenapa? Karena kita tidak mau melakukan overfit. Nanti bakal dijelasin overfit itu apa. Intinya adalah kita nggak mau model itu, instead of dia belajar datanya itu apa, dia cuma mengingat-ingat lah. Dia cuma memorizing doang. Nah, itu yang kita ingin hindari, artinya kita butuh split datanya. Kemudian setelah itu ada data transformation, ini agak berbeda dengan data preprocessing ya. Biasanya kalau data transformation itu sifatnya yang berubah-ubah tabel, atau ada juga transformasi tadilah kayak logaritmik eksponensial, tapi sifatnya udah di atas data yang bersih, jadi dia lebih simple. Atau kadang-kadang ada imputation juga, ngisi data-data yang nol, data-data yang none, kayak gitu. Nah, itu harus di fit dulu, artinya algoritmanya harus dites dulu di data yang training, baru nanti di aplikasi ini data testing. Terus langsung kita training modelnya, dan jangan lupa dicek performance-nya. Bagus nggak nih modelnya? Works nggak? Gitu. Tercapai nggak tujuannya? Nah, kalau di Python, paket yang dipakai untuk machine learning dua ini, sama kayak kemarin, sebenarnya Pandas dan scikit-learn. Pandas seperti biasa kita buat olah tabel, ganti-ganti bentuk, kemudian read CSV, read SQL, dan sebagainya. Dan kedua, scikit-learn-nya buat paket algoritma atau operasi matematis. Dan juga pasti ada NumPy dan teman-teman. Oke, kalau buat tipe predictive model, mungkin teman-teman udah ada yang familiar juga, atau udah ada yang pernah denger lah, paling nggak gitu ya. Jadi ada dua tipenya, ada yang unsupervised, ada yang supervised. Kalau yang supervised itu, dia nggak ada labelnya. Dia nggak ada labelnya, jadi kita nggak tahu nih, misalnya, sebenarnya, misalnya kita memprediksi orang beli suatu produk lah, tapi kita nggak pernah tahu sama sekali bahwa orang ini pernah beli produknya atau enggak. Tapi kita ingin tahu, atau kita coba pengen iseng-iseng aja ngelompokin data gitu. Kita punya sekelompok customer, kemudian kita ingin lihat distribusi secara alaminya, kita suruh komputernya, ya lu kelompokin lah, terserah lu mau kayak gimana gitu. Nah, itu namanya clustering. Kemudian ada juga anomaly detection. Misalnya kita pengen ngecek kayak gini lah, kita punya suatu jaringan utuh kayak gitu, kemudian ada jaringan kecil di sini yang nggak terhubung sama sekali. Nah, itu kita pengen cek lah. Atau misalnya kita pengen cek transaksi yang abnormal, sangat besar sekali misalnya dalam suatu sistem. Misalnya ada orang transaksi biasa rata-rata 100 juta, tiba-tiba ada satu orang ini sampai 100 juta. Nah, itu kita pengen cek lah, kayak gitu-gitu. Again, dua ini nggak pakai data, nggak pakai label maksud saya, dan selain dua ini masih ada model yang lain juga yang dibilang unsupervised, ya, kayak misalnya recommender system itu sebenarnya ada beberapa yang bisa dikategorikan sebagai unsupervised recommender system. Nah, kalau untuk sesi yang kali ini kita bakal fokus di supervised, specifically di regression. Kalau bedanya apa? Kalau classification itu kita membuat kelas, jadi misalnya kita punya dua distribusi data di sini, yang plus sama yang lingkaran. Nah, kita bisa bedain nih. Kita bikin modelnya bisa tahu bahwa, oh ini kelas 1, ini kelas 0 ketika kita lempar suatu data. Kalau regression itu kita ingin nebak posisinya dia di mana. Jadi ini kayak regresi linear lah, mungkin yang pernah belajar dikit-dikit juga ada tahu, dan di SMA kayaknya juga udah dapat ya, regresi linear. Kalau common topic, istilahnya bahasan yang sering dibahas di machine learning dan modeling itu banyak, tapi yang paling sering adalah tiga ini. Yang pertama adalah bias and variance trade-off. Ini terhubung dengan kompleksitas model yang kita buat. Kalau model kita terlalu simple, seperti misalnya di sini cuma garis lurus doang, itu biasanya kita sebutnya underfitting, di mana dia punya high bias, dia sangat jauh dengan rata-rata data yang kita pingin lah, gitu. Dan tapi dia punya low variance, artinya prediksi antara satu sama lain itu nggak terlalu jauh jaraknya. Ada lagi nanti yang overfit, yang ekstrim kanan gitu. Kita bikin curve-nya itu terlalu belok-belok kayak gini, misalnya belok-belok kayak gitu, yang mengakibatkan bahwa dia memang akurat dengan data yang kita training sekarang, tapi dia punya high variance, dia itu berubah-berubah sekali nilainya lah selama sumbu X-nya ini. Akibatnya nanti kalau ada data baru yang kira-kira di tengah sini, dia nganggapnya itu terlalu acak, dan itu nggak kita pingin.
Itu yang kita sebut sebagai overfit. Yang kita pingin adalah kayak yang di tengah ini. Modelnya tidak terlalu simple, tapi nggak terlalu kompleks juga. Artinya bolehlah ada error, tapi dia konsisten gitu. Nilainya selalu di situ aja. Nah, ini yang kita pingin. Setiap kali kita bikin model, pasti selalu pingin korek lah di sini. Generalnya sebelumnya bagus, biasnya pun rendah, dan variasinya kalau bisa rendah juga. Kemudian yang kedua yang sering dibahas adalah imbalance data. Misalnya kita kalau membicarakan tentang banking atau kredit misalnya kayak gitu, orang-orang yang pilot, orang-orang yang nggak mampu bayar, pasti kan jauh lebih sedikit dibanding orang-orang yang mampu bayar. Nah, itu selalu menjadi suatu problem yang cukup sering keluar di industri, dan banyak teknik untuk menyelesaikannya ya. Dan tricky juga, nggak menjamin walaupun banyak teknik, tapi semuanya works. Ternyata banyak juga kasus di mana, oh nggak bisa nih dengan teknik ini, dengan teknik itu, dan harus mencari jalan-jalan keluar yang baru kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau yang tertarik bisa baca-baca sendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah model interpretation. Biasanya ini lebih ke concern kita dengan klien setelah kita membuat model. Artinya ketika kita udah bikin model, kita udah tahu nih, oh akurasi bagus, MSI rendah, dan sebagainya, tapi ketika kita presentasikan ke user, kita harus bisa menunjukkan bahwa sebenarnya model ini itu apa sih yang diperhatikan, faktor-faktor apa, atau bagaimana dia bekerja, itu harus kita tahu strength dan weakness-nya. Baik untuk eksternal ya, untuk kita membuat user paham, atau untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi kita paham model kita itu apa. Jadi ketika nanti amit-amit si model ini failed, kita udah tahu bahwa oh ini karena kelemahan dia yang A terekspos atau kelemahan dia yang B terekspos, artinya kita bisa langsung either ganti model atau training baru gitu. Atau nanti misalnya kita update terus modelnya selama 2 minggu sekali atau gimana-gimananya. Nah, itu untuk membuat decision itu kita harus tahu dulu sebenarnya model itu bekerja seperti apa. Udah ada pertanyaan, terima kasih. Ini yang kayaknya sesi sebelumnya udah pernah ditanyain juga, tapi nggak apa-apa, nanti kita kumpulin di akhir kalau pertanyaan terkait job desk atau role untuk data scientist dan teman-teman data lain. Oke, kita langsung masuk ke demo. Untuk kali ini tidak terlalu kompleks, relatif, maksudnya kita nggak terlalu pingin modeling yang terlalu deep banget ya, yang sampai neural network atau sebagainya. Kita pingin modeling yang simple-simple aja, untuk ya sekedar familiar lah. Buat datasetnya saya pakai dataset dari Kaggle, dari King County. Nanti mungkin teman-teman bisa cari, saya coba ketik di kolom chat ya, King County House. Nah, ini nanti bisa dicari lah di Google. Sorry, di Kaggle maksudnya, jadi dulu. Oke, untuk step awal selalu kita import-import dulu. Saya pakai NumPy, Pandas, kemudian scikit-learn. Model yang kita pakai hari ini ada linear model dan neighbor regressors. Yang polinomial kayaknya nggak saya include, tapi saya ganti dengan nanti di bawah ada random forest. Kemudian tambahan ya buat matrix, buat akurasi, dan karena ini regresi, jadi kita pakainya MSE atau mean square error. Kemudian nanti ada cross validation score juga. Dan ada plotting. Ada seaborn seperti biasa, dan ada matplotlib. Oke, jadi ini pertama yang saya define sebenarnya di sini berubah fungsi R-square sih, karena R-square biasanya kalau fitur kita makin banyak, R-square itu makin tidak akurat, jadi harus kita normalize-kan dulu, harus kita adjust lah istilahnya dengan value ini, adjusted R-square. Yang nanti tergantung dari jumlah data dan jumlah fitur atau parameter yang kita punya. Yang pertama kali kita lakukan, biasanya kalau modeling sebenarnya mirip seperti kemarin ya, kita lihat dulu datanya apa. Di sini kebetulan kita punya data rumah, tapi bukan time series, artinya kita bukan prediksi kenaikan rumah, kenaikan harga rumah, misalnya kayak gitu, bukan. Tapi yang kita prediksi adalah kita punya berbagai fitur rumah, misalnya kita lihat brosur rumah gitu ya, oh ini luas tanahnya segini, luas bangunannya segini, ada pintunya berapa, jendelanya berapa, dan sebagainya, ada kamar tidurnya berapa, kamar mandinya berapa, itu fitur lah, fitur sebuah rumah pada umumnya gitu. Kemudian kita pengen cek nih sebenarnya harganya dia berapa sih dengan fitur-fitur yang dia miliki seperti itu. Datasetnya cukup rapi, di mana kita juga dikasih definisi untuk setiap kolomnya, seperti misalnya harganya, yang pasti kan ini yang kita tebak nanti. Kemudian kamar tidurnya ada berapa, kamar mandinya ada berapa, living square footage, luas bangunan, luas yang bisa ditinggali kayak gitu, kemudian jumlah lantai, ada view-nya juga, view-nya bagus apa enggak, kondisinya kayak gimana sekarang, ada grade-nya, grade construction and design-nya, ada tahun dibangunnya tanggal berapa, tahun di
renovasi, ada zip code, artinya kode pos, kode pos rumahnya itu di mana, ada latitude, ada longitude, lokasi juga yang lebih detail malah. Kemudian ada perbandingan dia, sebenarnya sih ini kayak rata-rata ya, square footage of interior housing, living space for the nearest 15, jadi di 15 rumah terdekat. Sama juga yang ada juga untuk yang luas tanahnya, untuk 15 rumah terdekat. Pertama kita cek dulu korelasi. Sebenarnya di sini kita ingin cek korelasi antara variabel bebas, antara yang ini ya, bedroom sampai square foot living, sampai terhadap price-nya, terhadap harganya. Gitu. Ini kita bisa coba Pearson correlation matrix, tentunya ada correlation yang lain selain Pearson, tapi kita coba Pearson dulu untuk sekarang. Kalau mau ngecek, kita bisa cek langsung di sini di price, gitu ya, yang paling kiri sini. Di sini bisa kelihatan nih, oh yang berpengaruh adalah misalnya grade. Nih, oh bagus. Kemudian square foot, pasti dong luas bangunan. Setiap kali kita ngomongin tentang rumah, pasti luas bangunan itu yang paling berpengaruh. Dan yang cukup berpengaruh juga ternyata, oh ini misalnya bedroomnya berpengaruh, dia ada berapa kamar mandinya gitu, apa kamar mandi dalam, apa kamar mandi luar, dan sebagainya. Kemudian waterfront, kayaknya nggak terlalu ya, view juga cukup berpengaruh, tapi masih kalah dibanding yang lain gitu kan. Kemudian di sini sebenarnya ada autokorelasi antara square foot living dengan square foot yang lain. Udah jelas ya, kalau misalnya luas bangunannya gede, ya pasti luas tanahnya gede juga lah ya, gitu. Nah, itu bisa sih dihapus kalau misalnya teman-teman pingin, sebenarnya square foot living dan square foot lot tuh udah saling mewakili lah, jadi saya ambil square foot living aja. Itu bisa juga direkomendasikan juga. Juga terutama kalau pakai model yang linear. Tapi untuk simplifikasi, ini sebenarnya saya pakai semua fiturnya, karena kita nggak ingin terlalu deep, entar ngebahas statistik dan sebagainya, tapi untuk running saja, jadi tetap kita pakai square foot, walaupun ada autokorelasi lah. Itu beda-beda dikit. Kemudian fitur lain seperti year build, nggak terlalu ngaruh ke harga gitu ya. Year renovate juga nggak terlalu ngaruh. Latitude dan longitude ini cukup unik, nanti kita akan bahas. Mereka punya karakteristik yang khusus yang nggak bisa dilihat cuma dari Pearson correlation doang, tapi butuh analisis lebih dalam. Sekalian sedikit ngejawab pertanyaan yang udah ada ya, apakah pekerjaan data scientist itu kan selalu bergantung pada library Python? Iya, kalau kita pakai Python ya, karena ini udah embedded sekali, maksudnya ketika kita ngomongin Python ya library-library ini yang keluar gitu kan. Mereka juga udah populer dan dipakai banyak orang. Untuk mengembangkan model dan algoritma sendiri, dari nol sih sebenarnya jarang ya, jarang sekali. Tapi kalau untuk level model sih jarang, tapi biasanya untuk level analisis iya, untuk level data processing iya, kemudian untuk level deep learning, tapi itu pun juga udah dari library sih. Jadi kita pakai Keras, kita pakai PyTorch, yang kita define adalah arsitektur dari neural network itu sendiri. Nah, itu pun tetap pakai library yang lain. Kenapa sih kita nggak bikin model sendiri? Karena biasanya ketika kita pakai library ini, mereka tuh udah optimize. Yang pertama adalah mereka lebih cepat. Yang kedua adalah biasanya ada fitur-fitur kayak regularization, kemudian fitur-fitur seperti error tolerance. Nah, itu yang udah embedded di library. Jadi karena kita nggak terlalu pingin pusing ke sana, kita udah punya urusan lain nih yang jauh lebih penting dibanding ngurusin itu. Artinya kita lebih enak kalau pakai library. Seperti itu. Overfitting model nggak bagus karena overfit itu sesuai namanya over, dia terlalu terpaku terhadap data training. Artinya ketika ada data testing yang secara distribusi data agak berbeda sedikit dengan data trainingnya, dia langsung fail modelnya kayak gitu. Dia akan kelihatan akurat kalau kita cuma pakai data trainingnya doang. Nanti kita bakal lihat di sini kasus overfit, ya sebenarnya nggak terlalu overfit sih, tapi kita bisa bilang lah, oh ini agak overfit nih gitu. Di codingan ini juga. Oke, terus langkah selanjutnya data preprocessing. Again, ini subjektif. Kita bisa pakai data processing apapun, kita bisa bikin feature building apapun, tapi untuk saat ini contohnya kita bakal coba di Edge ya, yang kita bakal binding, kemudian kita bakal di renovation Edge. Agak nyambung sebenarnya ke translate business logic ke model buat ML. Dalam kasus ini, translate feature-nya. Kenapa sih kita bikin Edge binding kayak gitu? Bisa dilihat kalau di sini, sebenarnya kan jarak antar Edge itu agak jauh-jauh ya kayak gitu, dan kemudian secara business logic misalnya kita bisa lihat rumah yang 1 tahun sama 1,5 tuh sebenarnya cukup jauh bedanya gitu dibanding dengan misalnya yang 26 sampai 50. Artinya kalau kita lihat rumah yang umurnya 26 sama 30, ya itu nggak beda-beda jauh lah. Oh ini mah udah lumayan lama gitu ibaratnya. Tapi kalau kita lihat rumah yang dibangun 1 tahun sama 2 tahun, walaupun itu selisihnya cuma 1,
tapi recency bias kita tuh lebih gede gitu. Membedakan antara rumah yang dibangun 1 sama 2 tahun. Nah, itu termasuk salah satu bisnis logik lah. Jadi, walaupun kita belum lihat datanya, tapi secara logika kita udah bisa nerka-nerka bahwa, oh ini sebenarnya lebih gede nih efeknya, kalau dia angkanya masih kecil-kecil kayak gitu. Makanya kita bikin binning di sini. Dan yang kedua adalah renovation age. Ternyata setelah kita coba, agak beda yang logikanya di mana kalau renovation age itu kebanyakan di bawah 1. Mungkin ini rumah-rumah baru aja yang dihitung, kayak gitu, dan nggak terlalu pengaruh juga sih nanti ke depannya. Jadi, sebenarnya bisa nggak kita pakai atau kita pakai aja lah for fun, kayak gitu. Udah kebikin juga toh datanya. Kemudian saya juga bikin fitur baru lagi namanya square foot living proportion. Jadi karena kita tadi punya data square foot living dalam 15 rumah terdekat, itu pengen saya manfaatkan nih dengan cara saya membagi square foot living dari rumah yang ingin saya cek harganya dengan square foot living rumah terdekatnya. Oke, jadi itu udah cukup lah ya buat simple feature reconstruction. Ini pas minggu lalu kita juga udah Putsum kemarin kita udah sempat lihat juga caranya. Kalau di Pandas cukup gampang ya, kalau mau bagi ini tinggal kolom apa dibagi kolom apa, kolom X dibagi kolom Y. Simpel sekali. Terus untuk mencari variable atau correlation, seperti bisa pakai si Pearson correlation, misalnya kalau di atas, sebenarnya ini tinggi ya, 0,7 di atas 0,75 gitu ya, misalnya antara variable bebas, ini kan variable bebas nih square foot living dengan grade misalnya, atau square foot living dengan above. Nah ini udah auto correlation, nah itu udah bisa dibuang lah salah satunya. Tapi dibuang atau enggak pun harus dicek lagi sih sebenarnya secara bisnisnya di sini beda nggak sih gitu. Misalnya grade, misalnya bathroom sama square foot, misalnya dia auto korelasi nih. Tapi kan sebenarnya itu beda ya, beda fitur gitu. Secara bisnis, secara meaningful beda. Mungkin bisa kita include juga di mana kalau kalau modelnya linear mungkin dia akan fail. Tapi kalau modelnya non linear, misalnya random forest atau neural network, siapa tahu dia bisa nge-boost performa gitu. Jadi bisa di-keep dengan kondisi tadi ya, modelnya non linear. Tips and trick untuk menambah fitur bisa langsung dari sini langsung dihapus-hapus yang kira-kira nggak guna, misalnya kayak gini, oh ini mah terlalu konsentrik ke satu nilai kayak gitu, terlalu ngumpul di satu, misalnya bisa langsung dibuang lah si renovation edge ini. Atau nanti ketika kita bikin model bisa pakai feature importance yang akan dibahas juga nanti di akhir, dan di situ dilihat fitur-fitur yang paling nggak penting kita buang-buang gitu. Terus kalau untuk pengurangan penambahan fitur, mumpung kita lagi bahas itu juga ya, itu sebenarnya selain dari akurasi yang cukup mempengaruhi adalah dari segi komputasi waktu lah, contohnya kayak gitu. Misalnya kita punya data, ini kan datanya dikit ya, cuma puluhan ribu. Jadi misalnya kita punya data yang udah sampai 20 jutaan, di mana kalau misalnya kita ngapus 3 fitur nih, waktu prosesnya jadi jauh lebih cepat nih. Nah, itu barulah si feature selection itu jadi jauh lebih penting dibanding cuma sekedar improve akurasi misalnya kayak gitu. Oke, setelah kita udah bikin fitur baru, kita udah cek sana-sini, sekarang kita split datanya, jadi training sama testing. Di sini saya nggak bikin validation, karena again, supaya simple analisisnya, supaya gampang juga, jadi kita cuma split jadi 2, training sama testing. Di mana si testing ini sebenarnya fungsinya validasi. Oke, langsung kita bikin modelnya. Ini adalah matriks kosong, pada data frame yang kosong yang nanti bakal kita pakai untuk nge-save performance dari tiap model. Kemudian di sini kita pakai yang paling simple dulu, linear regression. Jadi ini mungkin teman-teman udah pasti familiar juga ya, Y sama dengan AB plus X kayak gitu. Y sama dengan AX plus B. Sama aja sih. Ya, itu nanti modelnya bakal kita pakai gitulah. Di sini contohnya kita pakai satu variabel yang paling menentukan adalah square foot living, luas bangunan, dan kita langsung regresikan ke harga. Karena kayak gini ya kalau di Python, jadi kita kan ini tipenya series nih, tipenya pandas gitu, pandas series. Nah itu kalau kita cuma punya satu fitur, kita harus pakai ini dulu nih untuk berbeda jadi array, dan reshape ini gunanya adalah ngasih tahu loh, oh ini cuma satu fitur loh, satu fitur yang datanya itu banyak. Kita pakai gini. Karena biasanya kalau di pandas atau di Escalon, ya anggapannya itu kita punya fiturnya itu multidimensional, jadi nggak cuma satu X doang, tapi ada X1, X2, X3, X4, dan sebagainya. Nah, ini gunanya ngasih tahu bahwa, oh kita cuma punya satu fitur kok, kayak gitu, ke si Python. Kemudian buat labelnya juga kita ubah ke array dulu, terus kita panggil function ini. Nah, kalau di sklearn, biasanya karena dia satu library itu, setiap model itu fungsinya sama nih, mirip-mirip. Kalau misalnya dia ingin nge-train model, namanya fit. Nama modelnya, ini kan kita udah define di sini, nama model,
dot fit, terus X-nya sama labelnya atau Y-nya. Gitu. Terus kita coba juga untuk yang X-test ya, kita kayak gitu. Kita lakukan perlakuan yang sama. Kemudian nah bedanya kalau di testing karena kita tidak ingin nge-fit model, artinya modelnya udah kita training di sini. Nah, komennya itu beda. Kalau testing kita pakai ini predict. Jadi kita langsung prediksi harganya berapa sih kayak gitu. Karena kita bisa lihat nih kalau kita lihat si matrix spread-nya ini, nah dia langsung keluar harganya nih. Oh ini untuk data pertama, dia kayak gini. Dengan misalnya kita panggilnya X-test-nya, X-test 0. Nah, ini dia 1.600 gitu kan. Untuk luas tanah 1.600 dia prediksinya 0 segini 20. $500.000. Nah, terus ini adalah evaluation performance-nya. Saya kalau pakai simple linear regression kita bisa langsung lihat RMSI. Kalau regression kita biasa pakai ini ya, RMSI atau RMAI, mean absolute error. Terus kelihatan di sini, oh dia 250.000 nih errornya. Cukup gede ya, R-squared-nya juga kecil. R-squared-nya makin gede makin bagus, kalau RMSI makin kecil makin bagus. Nah, nanti kelihatan di sini, nah kita bisa langsung plot nih. Karena kebetulan cuma dua aksis, X sama Y, kita bisa plot dengan gampang. Di sini kelihatan lah living space. Di sini sebenarnya kita udah bisa lihat, oh ini lah hubungannya nggak linear nih, mungkin hubungannya kuadratis dan sebagainya. Artinya kita udah bisa agak berkantor sih sebenarnya di sini bahwa model kita tuh nggak cocok kalau pakai linear regression. Cocoknya kita pakai kuadratik atau eksponensial gitu. Oke, kita bahas pertanyaan dulu ya kebetulan ada. Menemukan outlier action yang disarankan bisa kita drop sih. Outlier bisa kita drop fiturnya, misalnya kalau kayak gini kayaknya nggak terlalu guna-guna banget, kita drop aja lah fiturnya kayak gitu. Atau kita drop datanya, tapi kalau nggak terlalu banyak sih sebenarnya nggak di drop ya. Kalau misalnya kita punya 50.000 data yang outlier cuma 100, ya udahlah di keep aja. Di keep dengan sebenarnya bisnisnya misalnya kayak rumah ya, harga rumah kan emang ada rumah yang gede banget yang kayak rumah-rumah kastil apa rumah-rumah orang pelewat kaya gitu, yang ya udah mereka mah emang pasti ada rumah kayak gini mau data seplin apa juga gitu, jadi ya di include pun juga nggak apa-apa gitu. Sorry agak terganggu dengan pengumuman, tapi karena bukan azan kita lanjut. Oke, terus selanjutnya adalah kita bakal pakai linear model juga yang fiturnya banyak kalau sekarang. Jadi misalnya kita pakai fitur-fitur ini ya, bedroom, bathroom, square foot living, dan sebagainya. Kalau ini caranya lebih straightforward. Kalau kita coba pakai pandas, kebetulan dia si scaler juga bisa makan pandas gitu. Bisa dimasukin data pandas. Di sini contohnya kita pakai train data. Ini kan tabel data frame ya. Kemudian kita define nama-nama fiturnya di nama fiturnya di sini features. Nah ini kita bisa langsung masukin di sini. List of features kita masukin di sini. Train data berarti dia cuma bakal pakai kolom-kolom ini. Kemudian buat labelingnya pun juga gampang, tinggal train data, kemudian kita ambil kolomnya. Oke, lanjut. Kemudian prediction sama, sebenarnya formatnya juga pun sama. Nah, ini untuk mendefine mengisi nilai-nilai di sini ya. Ada RSI, ada R-squared, ada adjusted R-squared yang kita dibahas di atas. Kalau dia multidimensional, kita pakai adjusted R-squared supaya lebih bagus. Kemudian nanti datanya itu kita bakal masukin ke tabel kosong ini. Tabel evaluation. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih, ketika kita nambahin banyak fitur, R-squared-nya naik, berarti lebih bagus modelnya. RMSI turun, wah berarti lebih bagus. Nah, di sini bisa kelihatan semakin banyak dimensi yang kita pakai, kemungkinan kita untuk merepresentasikan data itu semakin bagus. Terus kita coba juga, karena tadi kita udah binning, pakai binning, kemudian kita juga udah pakai tadi ya kan ya, yang proportion tadi, square foot living proportion. Jadi kita bisa lihat lah, kita bisa coba tes juga, apakah ngaruh nggak sih setelah kita preproses data gitu, setelah kita augmented datanya dengan fitur baru. Coba dengan cara yang sama, ternyata, oh nambah nih, 0,71. Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa lihat bahwa script-nya tuh itu aja ngulang-ngulang terus gitu. Emang kayak gitu, jadi emang enaknya pakai Python adalah kita bisa ngulang script yang sama berkali-kali, jadi kita nggak perlu mikirin script-nya gitu. Dari segi script, kita bisa mengalihkan pikiran kita ke hal yang lebih sulit, misalnya contohnya model apa yang lebih cocok, atau business understanding-nya seperti apa. Jadi untuk urusan coding, untuk urusan looping, dan sebagainya itu udah di-handle sama program.
yang kita bisa pakai template ini, misalnya gitu. Mungkin teman-teman nanti kalau dapat notebooknya bisa dipakai untuk kasus lain juga, bisa pakai cara yang sama untuk proses regresi misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa fokus di hal yang lain lah, kayak tadi fitur dan pemilihan model. Nah, sekarang kita coba bikin model lain lagi, namanya adalah K-nearest neighbor. K-nearest neighbor itu artinya dia bakal ngecek berdasarkan terdekat lah, misalnya fitur rumah yang paling mirip dengan rumah yang kita lagi cek sekarang gitu. Jadi dia ngecek untuk setiap fitur dicek kedekatannya dengan rumah-rumah yang udah ada sekarang di data kita sekarang. Nah, kita di sini bisa lihat ya, kayak regression, kemudian di sini kita bisa cek. Nah, kalau di scanner kita juga bisa set namanya hyperparameter. Contohnya di sini adalah jumlah tetangga yang kita perhitungkan. Misalnya kalau kita bisa ganti nih dari 15, misalnya kita ingin cek jangan 15, saya coba cek cuma 5 aja gitu. 5 rumah terdekat. Nah, kita bisa ganti ini jadi 5. Kita bisa ganti misalnya jadi 25. Nah, di sini saya coba 2 nih. 15 sama 25. Kita bisa lihat di sini beda kan, oh 15 ternyata lebih bagus nih, berarti semakin sedikit. Tapi bukan berarti semakin sedikit ya, artinya ada jumlah optimal di mana jumlah rumah optimal yang kita cek untuk menilai rumah yang inilah rumah yang kita tes gitu. Kayak kita pengen cek suatu rumah, berapa rumah terdekat nih yang harus kita datengin dan kita tanya-tanyain, misalnya kayak gitu kan. Pendekatan bisnisnya kayak gitu, yang kita tanya-tanyain fitur-fiturnya dan harga rumahnya berapa. Nah, di sini kita bisa cek juga nih bahwa nggak semua model works, nggak semua model lebih bagus daripada yang sebelumnya. Contohnya di sini saya KNN. Kita bisa lihat, oh dibanding multiple regression ternyata kalah nih dia. Masih bagus sama multiple regression misalnya kayak gitu. Dibanding dengan KNN. Tapi ternyata KNN masih lebih menang dibanding simple linear regression. Ya karena fiturnya lebih baik juga kan. Nah, si KNN ini termasuk model yang simple, modelnya sederhana dan nggak sulit untuk diinterpretasikan secara bisnis. Nah, biasanya kalau kita main machine learning, kita ada pakai model yang agak ribet, yang ibaratnya nonlinear dan interaksi antar fitur itu bahkan udah gak kelihatan lagi lah. Kadang-kadang dibilang, ini model black box nih, kayak gitu. Contohnya yang kita pakai di sini adalah random forest. Nah, random forest itu adalah gabungan dari model yang lebih kecil, namanya model decision tree. Decision tree itu sesuai namanya, dia kayak if else gitulah. Jadi misalnya kita punya data tadi ya, data kamar. Kalau kamarnya lebih dari 5, maka dia harganya 150 juta dolar misalnya. Kalau dia kamarnya kurang dari 5, dia harganya 100 juta dolar. Nah, itu dirunut berkali-kali sampai ke bawah, dia bakal bikin if-else berdasarkan tiap-tiap kolom yang ada di sini, tiap-tiap fitur yang ada di sini. Kayak gini ya, HB dan sebagainya. Nah, si random forest itu dia ngegabungin beberapa decision tree. Jadi ada decision tree 1, decision tree 2, decision tree 3, itu dia gabungin, dia rata-ratain. Atau dia cari majority-nya, majority vote. Dan setiap tree yang di dalam random forest itu, setiap decision tree bakal ngeliat fitur yang beda-beda. Jadi misalnya ada decision tree yang cuma dapat 5 fitur ini doang. Nanti decision tree sebelahnya dapat 5 fitur yang ini doang. Kenapa dibikin kayak gitu? Itu namanya bootstrap by the way. Kenapa dibikin kayak gitu? Supaya nanti setiap model tuh berusaha sebaik mungkin untuk mempelajari data yang mereka limited tadi yang mereka punya, jadi mereka lebih tangguh. Dan ketika digabung itu efeknya lebih bagus lah. Ada efek generalisasi. Jadi karena kita nggak mau overfit, nah dia bisa menghajar si overfit tadi. Nah, kita bisa pakai si random forest regressor ini. Kebetulan untuk yang di sini kita nggak set hyperparameter apa-apa, kita bikin dia default lah. Yaudah terserah si sekarang mau pasang kayak gimana. Mungkin sama, again, sama juga kan, tuh, sama mau regression kayak, mau KNN, selalu dependent sama fit, training data, dan label. Terus di predict, nah, predict langsung tes datanya. Ya, kita langsung pasang di sini random forest regression. Ini buat labeling aja sih. Nah, ini dibedain antara yang no pre-processing sama pre-processing. Oke, nah di sini udah kita bisa lihat efek dari nonlinearitas kalau kita masukin ke data. Saya di sini contohnya, wow, langsung naik tinggi banget nih. Nah, di sini kita bisa cek analisis. Kenapa sih sebenarnya dia bisa naik tinggi banget? Karena si random forest itu non-linear, jadi artinya kalau fungsinya kuadratis, misalnya tadi kita balik lagi ke sini ya, agak preview sebentar ke sini. Nah, tadi kalau model-model yang sebelumnya, itu semua asumsinya adalah datanya harus linear. Artinya dia nggak bisa nih memodelkan bikin kurva yang kayak gini. Sebenarnya kan ini agak kuadratis kan. Nah, kalau pakai si random forest, jadi dia bisa tuh bikin fungsinya yang kuadratis dengan model pendekatan decision tree-nya dia.
gara-gara itu, makanya dia bisa dapat akurasinya jauh lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain. Contohnya yang paling tertinggi yang kita punya sebelumnya itu 0,7. Di sini dia udah naik 2 angka ke sampai 0,98, near perfect. Baik preproses maupun tidak. Bahkan kocaknya adalah yang preproses itu lebih tinggi ternyata. Yang nggak di preproses maksudnya dia 0,888, ini 0,888. Amazingly without preprocessing, nah ini si random forest-nya udah bagus nih. Nah di sini menunjukin bahwa sebenarnya power dari modeling, predictive modeling itu kayak gini. Artinya kalau kita udah punya data yang clean, udah punya data yang bagus, cukup bagus untuk dimasukin suatu model, bahkan kita nggak perlu melakukan modeling atau data augmentation yang terlalu ribet, bahkan dengan kita coba colokin aja lah model kompleks yang kita punya, model yang paling kompleks, model yang paling bagus, dan paling cepat yang kita punya, udah kita langsung masukin random forest dan kita bisa lihat hasilnya, langsung udah bagus nih, kayak gitu. Tapi kelemahannya adalah si random forest itu kan tadi kompleks ya, artinya kadang-kadang kita nggak bisa ngejelasin sebenarnya interaksi di dalamnya antar modelnya itu seperti apa. Beda kalau regression kayak tadi, regression itu kan kita bisa petakan kayak gini kan. Ya kalau misalnya kita tadi multidimensional, kita bisa ambil koefisien dan kemudian bisa dilihat nih misalnya kalau koefisiennya negatif, oh berarti dia kebalikan. Berarti kalau nilai X-nya makin gede, nilai Y-nya makin rendah. Kalau koefisiennya positif, berarti dia efeknya positif korelasinya. Kalau X-nya makin tinggi, Y-nya makin rendah. Nah, kalau kita pakai random forest, itu nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kita eksplisitkan, kita jabarkan interaksi antar model, interaksi antar fiturnya kayak gitu tuh nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan, biasanya kalau di random forest itu ada namanya feature importance. Misalnya, ini bakal lihat berdasarkan Gini ratio, berdasarkan kemampuan prediktifnya untuk setiap fitur-fitur itu bakal dicek nih, yang mana yang paling kuat. Nah, di sini kita bakal lihat langsung juga gimana proses kita mempelajari menggunakan suatu model untuk belajar. Jadi, instead of kita cuma rely on model, tapi kita pakai si modelnya itu buat belajar karakteristik yang baru lah, yang kita nggak bisa lihat cuma dari mata telanjang. Nah, di sini kalau kita lihat yang paling tinggi dua itu adalah latitude dan longitude. Padahal kalau kita naik ke atas misalnya, ke correlation matrix gitu ya, jadi kita bisa lihat, oh latitude dan longitude itu sebenarnya nggak terlalu tinggi nih. Latitude cuma 0,31, longitude itu cuma 0,022, dan latitude itu 0,31. Oke sih, dia di atas 0,3, tapi kan kalah dibanding misalnya square foot above atau square foot living, yang angkanya udah lebih dari 0,6. Gitu, yang jauh lebih korelatif. Kok ini nggak masuk gitu? Kok yang malah masuk adalah latitude dan longitude. Nah, di sini adalah saat dimana kita masuk, termasuk grade juga di sini kan tinggi kan. Dan sebelumnya nggak terlalu tinggi. Nah, di sini kita masuk di mana kita menggunakan si model itu sebagai sarana untuk kita belajar. Jadi kita langsung plot lah misalnya, oh kenapa ya si longitude itu kok berpengaruh gitu. Coba kita plot si longitude dan latitude-nya. Kemudian kita lihat secara geografis, karena kan latitude dan longitude kita memang lokasi ya, lokasi rumah gitu kan, jadi kita bisa plot secara 2D. Nah, di sini kelihatan nih, ini kan semakin dia gelap, semakin tinggi harganya. Nah, ini sebenarnya emang sesuai dengan karakteristik rumah, di mana ada suatu zona kecil di sini, yang harganya di situ mahal semua. Sebenarnya kan ini predictive power-nya berarti gede. Kalau misalnya kita tahu kita sebut misalnya hot zone, zona-zona yang harga rumahnya itu mahal, seperti misalnya di Jakarta kita lihat rumah-rumah daerah Kemang, misalnya kayak gitu. Yang emang mau rumah sepetak pun juga di sana pasti mahal harganya gitu. Nah itu kan fitur prediktif yang sangat kuat. Nah di sini kita bisa lihat lah. Misalnya kita bikin analisis sederhana aja. Kita cuma pengen ngecek rumah yang posisinya itu di antara 122,3 sampai 122,1 longitude di sini, di kotak ini gitu ya. 122 sama 47,65 sampai 47,6 sampai 47,65 di kotak ini nih, kotak fiktif yang di sini. Di situ kita bisa bandingin karakteristik atau performa antara dua model yang kita punya, khusus untuk data di slot itu aja, khusus untuk data-data rumah di lokasi itu. Misalnya min 122,3 tadi ya, kita cek, kemudian kita lihat, kita masukin ke tabel yang kita punya tadi sebelumnya, table evaluation. Nah, di sini saya masukin di nomor 7 sama 8 nih. Di sini kelihatan, di nomor 7, misalnya multiple regression, performa dia kan 0,71 nih sebenarnya kan, secara keseluruhan gitu. Tapi khusus untuk di daerah ini, untuk daerah yang hot zone ini, ternyata dia drop sampai 0,55. Nah,
di sini juga 0,71, dia drop sampai 0,579. Artinya di sini bahwa sistem ini failed ketika dia mencoba menganalisis data yang ada long latnya di sini. Kenapa? Karena dia modelnya adalah linear, dia anggap bahwa long lat itu interaksinya linear terhadap price. Padahal enggak kan? Kan dia ya cuma long lat tertentu aja yang naik, tapi enggak berarti kalau long itu makin tinggi dia makin mahal ya enggak juga gitu. Cuma ada daerah tertentu di mana long lat itu menentukan. Beda sama misalnya random forest. Dia di sini 0,98. Di data yang kita pilih tetap aja dia 0,98. Di data R-squared testnya pun juga tetap sama gitu, beda-beda tipis, bahkan lebih tinggi. Nah, di sini menunjukkan bahwa emang si random forest itu udah bisa melihat latitude dan longitude sebagai feature yang berpengaruh. Dan manfaatnya apa nih sekarang? Oh, kita udah tahu nih manfaatnya. Nah, misalnya kita harus menggunakan model yang lebih simpel, dengan konsiderasi misalnya, oh lebih mudah dijelaskan, oh lebih cepat, misalnya kayak gitu. Kita bisa bikin satu fitur berdasarkan ini tadi, berdasarkan lokasi. Simple banget, misalnya saya coba bikin di sini namanya fitur hot zone. Jadi kalau dia lokasi longitude ya di antara minus 122,3 sampai dengan minus 122,1 dan latitude-nya antara 47,6 sampai 47,65, itu akan saya label 1. Yang di luar itu saya kasih label 0. Oke, kemudian kita masukkan itu sebagai fitur tambahan, hot zone di sini. Dan pakai mode yang sama, multiple regression. Sama kan, modenya sama, mode simple juga. Oke, nah ini yang paling bawah nih, sekarang kita punya mode baru lagi. Nah, ini ternyata bisa lumayan nih menaikkan, oh dari yang tadinya 0,709, sekarang naik jadi 0,734. Kenapa nggak bisa sampai 0,98? Karena ini kan masih linear, berarti nggak ada X kuadrat, nggak ada X pangkat 3, nggak ada XY misalnya, interaksi antara perkalian antara dua variabel, nah itu kan nggak ada semua kan. Sedangkan kalau random forest itu ada yang mendekati variabel-variabel kayak gitu. Tapi ide pun juga udah cukup bermakna gitu. Oh ini kita bisa naikkan 0,24 dengan fitur yang sangat simple. Cuman latitude longitude yang di coding hot zone doang gitu. Nah, ini kan bisa idenya bisa diperluas. Misalnya kita bikin coding berdasarkan zip code, berdasarkan kode pos atau berdasarkan latitude longitude yang lain. Bisa diperluas seperti itu idenya. Dengan tetap pakai simple model. Nah, terakhir kita akan bahas tentang overfitting. Overfitting, kenapa sih overfitting? Nah, kita bisa lihat nih di random forest yang ini ya. Dia kan 0,98 trainingnya, sedangkan testingnya 0,98. Di sini kita bisa lihat, kok jauh sekali ya, gitu. Ini terkesan si random forest itu nggak belajar, tapi ini cuma memorizing doang. Nah, kita bisa tambah hyperparameter, kita bisa istilahnya tuning, mode parameter tuning, untuk either menurunkan overfit-nya, atau bahkan lebih bagus lagi kalau kita bisa menaikkan performa mode secara keseluruhan. Contohnya di sini saya simpel aja, saya bikin hyperparameter di random forest regression-nya, di mana saya ngatur max depth. Jadi max depth itu kan, tadi kan decision tree itu kan pohon ya, if else, if else, if else. Nah itu kan turun ke bawah terus. Nah itu kita bisa ngebatasin tuh, dia turun maksimalnya sampai berapa. Kemudian minimal sample split, minimal sample lift, dan n estimator itu hyperparameter lain yang cukup berpengaruh juga di decision tree. Nah itu kita bisa atur. Ya, kita bisa lihat di sini, oh misalnya setelah kita atur R-squared-nya, sekarang dia jadi 0,94, jadi sebenarnya agak turun nih. Tapi R-squared testingnya masih di angka yang lumayan bagus lah, masih 0,88. Ini kan jaraknya jadi nggak terlalu jauh ya, 0,6. Gitu. Meskipun hitungannya sih masih overfit dan masih bisa dipres juga. Tapi paling nggak di sini kita bisa lihat bahwa dengan setting hyperparameter yang ada di sini, kita bisa membuat behavior modelnya itu untuk lebih diinginkan lah, lebih sesuai, lebih tidak overfit dan tidak underfit juga. Kayak gitu. Untuk yang modeling 101 sebenarnya saya bikin cukup sampai sini karena sebenarnya banyak ya, maksudnya modeling itu banyak lagi fitur-fitur yang harus diperhatikan. Kita di sini belum bahas tentang hyperparameter tuning yang nanti akan dibahas di Codesum 3 insya Allah. Kita juga belum bahas tentang class imbalance karena kebetulan ini datanya regresi. Kita juga belum bahas klasifikasi, karena tadi konteksnya masih regresi, kita belum bahas gimana caranya kita pakai Python secara kebetulan kalau datanya itu data pas lah. Data yang X, Y-nya itu label 10 dan X-nya itu adalah data-data kayak gini, data-data yang ramai kayak gini. Kemudian kita juga belum bahas dummies. Sudah tadi udah sempat dibahas ketika kita bikin binding itu nanti bakal jadi dummies, tapi kita belum bahas imputing juga, masih cukup banyak, dan karena itu rumit, mungkin nanti kita akan lanjut di Codesum 3.
dengan konteks yang lebih kontekstual, yang artinya uh, mungkin imputingnya akan kita bakal cari data-data yang mana lebih banyak dan lebih kompleks lah daripada data ini. Gitu. Monggo untuk teman-teman yang mungkin mau nanya, mau nambah pertanyaan, di sini udah ada beberapa pertanyaan juga. Sekalian silakan aja ditanyakan apapun yang terkait dengan modeling atau terkait dengan machine learning secara keseluruhan, atau mungkin terkait dengan codingan-codingan yang saya bikin di sini. Oke, saya jawab tanya dulu ya. Bedanya R-squared dengan adjusted R-squared. Kalau adjusted R-squared itu dia lebih memperhatikan ini sih, kalau dimensi datanya itu banyak, dan dimensi data dan jumlah parameter itu banyak. Sorry. Dimensi data dan jumlah datanya itu banyak. Nah, biasanya kita pakai adjusted R-squared. Karena kalau pakai R-squared doang, biasanya dia nggak robust sih, istilahnya secara statistik gitu. Kan di sini dia agak berubah ya, kalau all features ya antara adjusted R-squared ada angka perubahan yang cukup signifikan gitu. 0,02 lah, misalnya di sini nggak. Tapi kalau di modeling sendiri, selain R-squared, kita bisa pakai si RMSI ini juga sih, jadi bisa ganti-gantian. Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah kita punya data historical invoice. Data model ya tergantung dari datanya sih, dan tergantung dari datanya. Misalnya data historical submission itu kebanyakan data yang kita punya itu sifatnya numerik atau enggak, kemudian apakah datanya bisa di estimate secara linear atau enggak, apakah harus non-linear gitu. Kalau untuk cara gampang, jalan pintas yang langsung work sih, biasanya pakai random forest. Bukan entah kenapa sih, tapi emang kalau kita pelajari dalamnya si random forest itu emang mode ini tuh robust banget. Mode itu tuh emang simple, secara pemikiran tuh simple, sebenarnya modelnya kok gini aja ya, tapi karena dia gabungan dari beberapa model atau namanya ensemble learning, dia selalu bikin performa yang cukup baik. Biasanya sih kalau di industri, kalau setiap kali kita ketemu data, kita selalu pakai si random forest ini muncul pertama kali lah. Classification dan regression, random forest itu muncul. Dan yang kedua malah logistik atau linear regression. Karena kita pengen cek sejauh apa gitu. Sejauh apa dia berbeda. Kalau jauh, artinya kita punya ruang tembak yang cukup banyak untuk improve modelnya. Kita bisa improve dari segi fiturnya, kita bisa bikin feature engineering yang cukup banyak, slot-slotnya banyak, dan sebagainya. Banyak kesempatan untuk kita mengimprove modelnya. Tapi kalau udah mirip-mirip, misalnya linear regression sama random forest, nah itu justru was-was dulu. Ini kok antara model yang kompleks dengan model simpelnya udah deket nih. Berarti apakah datanya itu emang sulit untuk dipredik, apakah datanya itu nggak clean, di mana kita perlu mundur satu step lagi untuk membersihkan datanya. Jadi biasanya kita akan coba terus sampai ada performance yang cukup jauh perbedaan antara simple model dan kompleks model. Nah, setelah itu baru kita kejar gimana caranya kita bikin simple model, kita bikin fitur-fitur yang insightful, dan kita bikin si simple model itu bisa mengejar performa dari kompleks model. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika kita menjelaskan model, kita bisa mengeluarkan fitur-fitur terpenting, dan kita bisa membuat baik kita sendiri maupun pihak eksternal itu yakin akan model yang kita buat. Saya kan bikin data ini nih, si Lightlong ini bikin hot zone. Karena saya udah pelajari pakai si random forest itu, dan saya tahu, saya punya benchmark nih, saya harus ngejar skor segini, 0,98 misalnya. Karena tahu bahwa si hot zone ini berpengaruh, jadi ketika kita presentasi ke klien, kita bisa bilang bahwa nih loh, lokasi rumah itu berpengaruh loh, buktinya nih, saya punya model tadi performanya segini, kalau kita pakai longitude latitude bisa naik nih performanya. Nah, itu kan bisa lebih menjual gitu. Transfer learning, iya bisa. Transfer learning bisa. Tapi transfer learning itu konteksnya deep learning ya, karena kalau model kayak gini kan nggak butuh nggak. Iya, iya. Maksudnya kalau transfer learning kan berarti dia learning lagi ya. Kalau misalnya modelnya model biasa, kayak random forest, ya udah dia mending learning dari awal lagi aja pakai seluruh data. Saya kita punya data A, kemudian kita kedatangan data baru, data B. Ya udah data A sama data B kita campur, kita training lagi. Tapi kalau neural network, kenapa? Karena neural network itu yang disebut dengan transfer learning itu dia ada domain adaptation. Misalnya kita image classification misalnya kayak gitu. Kita udah belajar, kita punya data gambar sepeda nih, gambar sepeda di Eropa sana. Gambar sepeda orang yang udah belajarin, kemudian dia upload modelnya ke internet. Oh, ini isinya gambar-gambar sepeda nih. Nah, itu bisa kita download, kemudian kita pakai untuk analisis data sepeda lagi. Kalau ini kan datanya data numerik.
yang gampang diolah gitu, dan kontekstualnya agak beda. Misalnya data-data rumah di Amerika sama data rumah di Indonesia kan agak beda kan perlakuannya. Nah itu mungkin butuh di training ulang lah. Tapi kalau data-data yang tadi kayak image, kayak suara, misalnya image itu kan asalnya dari manusia, dan manusia itu kan mirip-mirip. Kalau misalnya image, jadi konteksnya sepeda ya, sepeda kan di sana mirip-mirip semua. Itu misalnya face recognition, kan muka manusia itu mirip-mirip semua bentuknya. Nah itu bisa dipakai transfer learning lah, dimana kita pakai model yang udah ada, kita pakai data sendiri. Nah itu sih model yang udah ada itu kita pakai, weight-nya itu kita pakai untuk initial weight. Sorry agak teknis, tapi karena ngomongin transfer learning jadi harus agak dibahas ke sana sih. Berarti teman-teman bisa baca-baca sedikit terkait dengan teman-teman. Oke, terima kasih pertanyaannya. Data itu kan beragam jenisnya. Buat kayak supervised klasifikasi, bagaimana cara algoritma yang tepat digunakan. Dicoba satu persatu, ya kayak gini sih contohnya nih, kayak gini. Dicoba satu persatu kan internet. Linear regression, multiple regression, nanti ada lagi tambahan polinomial, misalnya ada lagi KNN, ada lagi logistik, ada lagi random forest, ada NN, ada gradient boosting, misalnya itu dicoba semua, terus dicek satu-satu. Evaluasi model kurang memuaskan. Kalau yang tidak memuaskan itu udah sampai ujung, misalnya random forest ini udah random forest loh padahal, atau udah gradient boosting, atau udah XG boost. XG boost tuh random forest yang lebih mantap lagi, jadi udah super mantapnya random forest, itu ada namanya XG boost. Itu udah sampai XG boost nih, masih jelek juga. Nah itu kita harus mundur ke belakang, cek datanya, cek fitur-fiturnya, secara business sense ini udah oke belum, atau business understanding kita udah bener belum sih, atau mungkin kita bisa reiterate di feature engineering-nya, misalnya feature tadinya fitur ada X1, X2, X3, X4, X5, kita bisa coba X1 kali X5 jadi fitur sendiri, atau X1 per X5 kayak yang saya lakuin di sini jadi fitur sendiri, atau X1 kuadrat, atau X1 kuadrat secara manual gitu. Kalau memang modenya itu kita anggap kayaknya dia nggak bisa capture data ini deh, atau data yang sifatnya agregasi, misalnya kita masukin rata-rata. Kan kalau model itu kan ngebacanya cuma satu data aja ya, satu data masuk gitu kan. Nah kita masukin satu kolom yang berdasarkan rata-rata dari 5 data terdekat yang kita udah punya, misalnya gitu. Oke sih, square foot 15 ini logikanya. Nah fitur-fitur yang kayak gitu kan nggak bisa di capture model kan, karena model itu cuma baca secara per baris. Nah, dia kan nggak bisa baca 5 baris sekaligus. Nah, itu kita bikin fitur baru yang berdasarkan 5 baris terdekat, misalnya kayak gitu. Dan ketika kita infer modelnya juga, kita harus bisa nge-replicate itu tuh. Jadi ketika kita masukin model baru, kita ambil 5 data terdekat dari data itu, dan kita masukin ke prediction, kita masukin testing. Gitu. Nah, jadi fitur-fitur engineering-nya bisa diolah-olah lagi lah untuk mengatasi performa yang kurang bagus, bahkan ketika model yang paling kompleks pun udah nggak mampu. Kalau konteksnya imbalance class, kita bisa lakukan class balancing dulu, contohnya gitu. Kapan kita pakai oversample atau undersample, case by case, silakan dicoba dua-duanya mana yang lebih satisfying, karena emang nggak ada yang bener, nggak ada yang lebih bener daripada yang lain sih. Kalau undersampling kan kalau mana ya kadang ada kemungkinan kita nggak representatif terhadap data keseluruhan ya. Kalau oversampling ada kemungkinan nanti modelnya itu nggak robust kayak gitu, karena di data realnya data yang label kelas satunya emang jauh lebih rendah, dan oversampling kita misalnya salah. Saya kita oversampling tapi kita bikin data-data yang repetitif, itu lagi datanya kita push terus gitu. Kan bagusnya kan kalau oversampling kan kita bikin artificial data gitu kan, data-data yang mirip-mirip dari data yang kita udah punya sekarang, tapi mungkin kita bikin sebaran normalnya atau gimana. Nah, kesalahan dari si metode oversampling itu bisa berakibat bahwa modelnya malah salah ngira gitu, malah dia malah kayak memorizing data-data yang itu aja yang kita punya di label kelas. Jadi emang harus case by case basis, dan jangan sampai kita terjebak di si oversampling atau undersampling itu. Perbedaan antara data scientist melalui kuliah atau melalui bootcamp. Kalau melalui kuliah pasti theoretical background-nya lebih kuat. Kalau kalian emang kuliah yang bidangnya data science atau mirip-mirip, misalnya ambil computer science gitu, terus ambil mata kuliah artificial intelligence. Nah itu biasanya kita nggak cuma belajar tentang, let's say kita belajar random forest gitu ya, kita nggak cuma belajar tentang gimana cara makainya atau gimana kelemahannya, tapi kita belajar bener-bener background teoretik, bagaimana si random forest itu membentuk decision boundary, bagaimana si random forest itu dibandingkan dengan misalnya Bayes classifier. Nah itu lebih teoritis, dan emang nggak semua teoritis itu dipakai di industri.
Makanya kenapa bootcamp itu muncul, karena bootcamp itu terfokus pada hal apa yang dipakai di industri. Tapi ada kalanya si theoretical background yang kuat ini mendukung kalian ketika menemukan masalah yang kompleks dan masalah yang kebetulan pas banget nih, ini masalah yang baru lah, baru di pasaran, belum banyak yang orang yang ngedrill ke situ, kemudian emang bisa dikorelasikan dengan teori, nah itu di situ kalian lebih unggul lah. Dan kemudian karena teoretikalnya lebih bagus, pasti dong fondasinya lebih bagus secara matematis dan fondasi secara programming mungkin lebih bagus juga. Nah itu keunggulannya sih. Tapi kalau kelemahannya ya lama. Kalau aku kuliah misalnya random forest tuh bisa satu mata kuliah sendiri, artificial intelligence neural network bisa satu mata kuliah sendiri gitu. Sedangkan kalau bootcamp kan itu udah dipepet jadi sebulan atau mungkin berapa minggu. Karena kenapa bisa? Karena emang kita nggak bahas mendalam teoritisnya gitu, membahas apa yang dibutuhkan industri, biasanya case apa sih yang keluar, kemudian cara levelnya trik-triknya nih apa nih gitu. Mungkin untuk teorinya teman-teman bisa belajar sendiri gitu. Kita juga push juga teman-teman untuk terus belajar terus selama di bootcamp itu. Ada pengayaan-pengayaan yang kita push terus. Kalau mengukur bias dan variance bisa dari si modelnya itu, dari modelnya diatur tadi hyperparameter yang pasti. Kemudian kalau sifatnya kita ngatur polynomial regression, berarti kita bisa ngatur dari derajat degree-nya. Misalnya dia degree 2 apa degree 1 kayak gitu. Misalnya dia cuma kuadratis kah atau mungkin pangkat 3 atau pangkat 4, nah itu bisa atur di situ. Sebenarnya sesimpel itu sih terkait kalau misalnya apakah perfect atau enggak, apakah lurus atau enggak itu nanti bisa diplot dari kalau kategorikal kita bisa lihat dari AUC, kita bisa lihat juga perbandingan antara AUC training dan testing, kita bisa lihat perbandingan kalau neural network berarti bisa lihat per epoch ya. Kalau neural network itu kan learning-nya jadi kayak iteratif itu, kita bisa lihat setiap langkah-langkahnya dia learning, apakah dia udah over learning atau belum, kemudian bisa pakai early stopping juga, jadi tergantung dari setiap modelnya sih, buat mengukur apakah udah tepat belum nih hyperparameter tuningnya, itu tergantung dari tiap-tiap modelnya. Tapi secara general, balik lagi mengukur bias dan variance ya dari performa akurasi di testing, performa akurasi di training dibandingin, terus bisa juga pakai cross validation teknik-tekniknya nanti kita pelajarin juga di kursum ketiga, karena kita bakal belajar hyperparameter tuning dan model performance yang lebih detail di dalam. Kayak gitu, terima kasih pertanyaannya. Indikator atau model apa yang bisa dipakai buat menghindarin human error? Kalau human error macam-macam ya. Kalau human errornya sifatnya datanya, misalnya price ya, ngomongin price itu harga, saya tiba-tiba harganya jadi minus, nah itu bisa dicek dulu sih sebaran datanya. Misalnya kita bisa bikin grafik yang bentar ya. Grafik yang ini, nah misalnya ada data-data yang minus nih. Nah itu kan sama kayak yang Wotsum 1 kemarin, kita bisa cleansing data dulu. Cleansing data, kemudian uh, apakah data yang minus itu sebenarnya dia positif, apakah data yang minus itu emang enaknya dibuang aja, kayak gitu. Temennya minus itu kadang-kadang ada orang yang kasih minus karena ada label tertentu gitu. Jadi label misalnya price-nya ini bukan dalam dolar tapi dalam euro, terus sama dia karena kita nggak bisa ngasih dalam euro, gue kasih minus, sebenarnya minusnya tuh artinya di euro nih, artinya kita konversi dulu. Kan kadang-kadang ada orang yang nggak tahu lah pemikirannya kok bisa sampai ke sana, tapi ada aja kejadian kayak gitu, itu bisa dicek. Kemudian kalau human error-nya terkait dengan pemilihan model, ya bisa dicek dari sini, di cross check dari R square-nya, kok rendah sekali gitu, kok bagus, atau kadang-kadang malah yang sering kejadian adalah nilainya kebagusan. Misalnya trainingnya tuh 1,000, terus ternyata testingnya 0,5 gitu loh, kok rendah banget gitu. Ternyata kita pakai training splitnya kebanyakan di training, atau mungkin kita mengambil pembagian datanya itu salah, atau too good to be true biasanya yang sering keluar juga. Jadi kita udah cek trainingnya 0,98, testingnya ternyata 0,97 gitu, bagus banget. Ternyata pas kita cek, oh kita nge-split data training testingnya tuh salah tuh, secara periodik itu salah, misalnya harusnya dibaginya kayak gimana, ternyata kita harusnya dibaginya misalnya rata per tahun, tapi kita ngebaginya cuma di tahun tertentu aja gitu. Saya kita training pakai data 2005 sampai 2007, atau terus kita testingnya pakai data 2006 doang gitu.
yang masih termasuk di situ. Padahal misalnya, wah yang cocok mah harusnya kita train pakai 2005-2007, kita testing pakai 2008 ke 2010 misalnya kayak gitu. Nah itu juga menentukan itu salah apa enggak, balik lagi dari nature bisnisnya. Misalnya kalau kita emang nature bisnisnya future forecasting, misalnya kita ingin pakai data tahun lalu untuk nge-tracking data tahun ini, atau ya kayak gitulah data tahun lalu untuk tracking tahun ini, berarti ketika kita pakai testing, kita jangan ngetes data tahun ini untuk ngetes data tahun ini juga. Harusnya kita ngetes data tahun ini untuk data tahun depan. Karena itu kan nggak ada kan data tahun depan, berarti kita harus terus sekali tuh. Kita harus pakai sebagian data tahun lalu untuk ngepredik sebagian data di tahun depan, dan ngetestingnya nanti pakai sebagian data di tahun lalu untuk sebagian data di tahun depan. Gitu. Jadi ketika kita training dan split training dan testing itu juga harus diperhatikan tuh, jangan sampai salah. Jangan sampai kita terlalu memanjakan modelnya, bikin modelnya terlalu bagus, to be true, padahal ketika dipasang di real data salah nih. Atau yang sering kejadian adalah kebocoran labelnya bocor misalnya. Kita pakai bikin fitur tertentu yang bergantung dari price. Misalnya saya bikin fitur bedrooms nih, terus saya bikin satu fitur namanya bedroom per price. Kan itu kita butuh informasi price tag kan untuk itu kan. Kita bikin fitur namanya harga per harga harga rumah per luas tanah. Nah itu kan harus tahu harga rumahnya dulu. Kalau kita pakai fitur itu ya bocor namanya, fitur yang labelnya bocor. Nah ketika kita bikin feature engineering jangan sampai lah fitur-fiturnya ada kebocoran. Untuk menentukan kita menggunakan model yang mana, iya, ya, kita bisa pilih secara random. Bisa pilih secara random sih enggak sih, tetap harus di-define dulu sih. Define nama model-modelnya apa gitu kan, modelnya kita pakai linear regression, kita pakai logistic regression, kayak gitu. Tapi kan simple dalam arti kalau kita udah punya template, template itu bisa dipakai di problem-problem lain. Template itu bisa dipakai di classification yang lain. Yang kita perlu rubah adalah di sini kebanyakan malah. Di step ini ketika kita bikin datanya, ketika kita cleansing, ketika kita cleansing datanya gitu. Nah itu kan beda-beda buat data. Nah, biasanya kalau acuannya tadi ya, kalau acuan model yang dipakai, kalau klasifikasi berarti kita pakai logistic regression, random forest, naive Bayes itu powerful, terus ya neural network lah kadang-kadang, sama gradient boosting. Kalau ngomongin performa sih, ya juaranya sih nggak jauh-jauh antara random forest atau gradient boosting, karena emang mereka yang paling kompleks. Biasanya ketika kita ngetes itu, kita emang nggak ingin tahu siapa juaranya gitu. Kayak yang saya lakuin sekarang, uh, tanpa nyentuh datanya pun juga udah bisa nebak, ini mah paling random forest yang juara. Kalau teman-teman lihat di Kaggle gitu ya, itu juga yang juara itu kan itu doang gitu. Kalau cek modelnya pasti kalau yang juara pasti boosting based on deep learning. Mereka bikin deep learning yang 5 lapis di boosting, kadang-kadang sampai beratus-ratus model, berpuluh-puluh model kayak gitu. Ya itu kan karena emang tujuannya cuma ngejar akurasi, ya udah kita bikin aja model yang sekompleks mungkin gitu. Pastiin aja normalization-nya bagus, datanya nggak sampah, model sekompleks apapun gitu, udah selesai. Ya difficulty-nya di determining modelnya seperti apa gitu. Nah, cuman yang lebih dibutuhkan bisnis adalah kayak gini-gini sebenarnya. Nyari fitur apa sih yang paling berpengaruh. Walaupun ada fitur itu, kira-kira gimana ya kita merekayasa feature engineering supaya bisa dipakai di model yang lebih kompleks. Atau model yang sifatnya cuma slash and dice. Kita cuma pakai if else doang. Kita cuma pakai SQL, tapi kita ingin bikin forecasting yang sebenarnya emang nggak butuh akurasi yang gede-gede banget, tapi cepat dan mudah dipahami. Kenapa? Karena contohnya misalnya klasifikasi ya. Ini contoh real lah yang banyak terjadi. Misalnya teman-teman bikin model untuk memprediksi orang ini fraud apa enggak. Jadi teman-teman bikin platform e-banking gitu ya. Kemudian teman-teman bikin algoritma nih. Oh, kalau orang ini fraud, gue bakal blok transaksinya selama 1 hari. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman bikin model terlalu kompleks dan nggak bisa dijelaskan, oke, bukan terlalu kompleks, tapi yang penting adalah nggak bisa dijelaskan. Ketika ada orang yang diblok secara nggak sengaja, orang ini kan bakal lapor misalnya ke CS gitu, ke customer service, kemudian dia bilang, ini saya kok diblok ya, padahal saya emang legit nih transaksinya. Nah, si CS itu harusnya ngerti dalam arti adalah faktor-faktor yang mereka tahu kenapa transaksi orang ini diblok. Kan itu based on model yang kalian bikin kan.
Nah, kalau kita nggak punya fitur ini, kita nggak tahu fitur yang paling penting. Itu kasihan CS-nya, dia bakal kagok, nggak bisa jawab, dan si customer ini bakal trauma gitu. Wah, kok tiba-tiba gue di blok, gue nggak salah apa-apa. Tapi kalau tahu fiturnya, misalnya fitur yang paling berpengaruh adalah transaksi berturut-turut selama 1 menit. Misalnya ternyata dia selama 1 menit transaksi 30 kali. Nah, kita bisa jelasin ke customer-nya. Oh, karena Bapak sudah melakukan transaksi berturut-turut selama 30 menit nih. Nah, selama 1 menit. Nah, ini nggak normal. Ini kayak bot lah, ini kayak robot. Mungkin Bapak bisa konfirmasi ke kita, datang ke cabang langsung, atau mungkin bisa kirim video ke kita menunjukkan bahwa ini transaksi legit kayak gitu. Mungkin tanda tangan juga menunjukkan bahwa ini transaksi legit, di mana ada legal base-nya lah. Jadi ketika kita meng-offline sistem itu, kita tahu nih bahwa emang benar-benar ini orang legit dan diperbolehkan untuk masuk ke sistem. Nah, untuk sampai ke konklusi yang seperti itu, kita harus bisa jelasin dulu modelnya bergerak seperti apa. Nah, disitulah pentingnya sih feature importance contohnya gitu. Atau analisis EDA yang kita lakukan sebelumnya. Gitu. Matematika apa yang harus dipelajari sebelum ke data science? Standar statistik, terus nice to know adalah aljabar linear dan regression kayak gini-gini sih. Regression, terus regression itu berarti menyangkutnya juga udah ke ini ya, parameter optimization ya. Jadi kalian punya model, kalian punya variabel X yang banyak, variabel Y, nah gimana tuh cara optimisasinya. Nah itu harus bagus untuk dipelajari lah. Jadi tadi review sedikit statistik, aljabar linear, optimization technique. Itu udah cukup sih. Nanti kalau terkait algoritma yang lain, kalau udah tahu 3 itu, udahlah, tinggal gampang lah lanjut. Kalkulus, kalkulus. Kalau untuk classification kan biasanya kita pakai human level knowledge sebagai ya error minimal. Kalau predictive model bisa pakai ini sih, minimal-minimalnya ini. Kayak gitu. Jadi kita cari satu fitur yang paling representatif, kemudian kita bikin linear regression. Atau sebenarnya ini nggak linear kan, kita bikin kuadratik di atas ini lah. Kuadratik gitu kan, nanti di situ ya, dicek bisa nggak model kita ngebit si kuadratik linear ini, kuadratik interpolasi sendiri. Kalau nggak bisa, kalau kalau pun bisa tapi cuma lebih 0,01 atau 0,2 gitu, 0,02, nah itu sih geli-geli, nah itu kode merah tuh artinya wah ada yang salah nih di datanya, atau transform, baik dari transformasi datanya atau ketika kita bikin modelnya, karena harusnya improvementnya gede gitu dari model yang sederhana seperti ini sampai nanti kita pakai model yang kompleks seperti random forest atau neural network. Gitu. Wah, tanyanya sudah pada habis. Gue teman-teman yang mau bertanya lagi, kita masih punya waktu juga. Mungkin kita bakal nyoba, sebenarnya ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah kayak gini, kita bisa juga sih mengganti masalahnya jadi klasifikasi kayak gitu. Ini belum dijawab. Ini ya. Dan triknya ya dicek lagi ke performance modelnya, terus dicek ke bisnis sense sih. Maksudnya nih kalau ngurang-ngurangin datanya atau nambah-nambahin datanya. Ada pertanyaan, Alhamdulillah. Pernah nggak nemuin masalah imbalance data? Pernah dong. How to solve it? Waktu itu saya nge-solve-nya adalah, pertama kali dulu malah pakai smoothie dulu, dan kayaknya nggak terlalu oke ya, setelah ditambah smoothie juga, eh, kok performance-nya gitu-gitu aja, dan waktu itu nge-solve-nya adalah bikin feature engineering sih, feature engineering yang emang agak kompleks gitu. Jadi ngambil data eksternal dulu, uh, contohnya misalnya waktu itu device ya, saya punya data device, nah itu terpasang dari data eksternal, kayak misalnya data device ini keluaran tahun berapa, operating systemnya apa, device ini maksudnya gadget ya, apa HP, dia OS-nya apa, terus mereknya apa, kayak gitu-gitu. Jadi emang harus nyari fitur-fitur tambahan yang kira-kira representatif, dan ketika dimasukin performanya naik dengan kondisi ya imbalance tetap ada di sana, cuman karena performanya naik jadi ya kita udah tahu lah, oh uh, kita udah tahu bahwa ada ruang untuk meningkatkan performance model tanpa harus terlalu berkutat di imbalance data. Jadi nggak perlu terlalu fokus di gimana caranya ini nyelesain imbalance, kita bisa cari alternatif lain yang
impactful juga dan nggak mengorbankan karakteristik asli dari kelas yang emang imbalance itu. Gitu. Dan underfit undersampling juga, tapi nggak terlalu gede sih. Waktu itu undersampling paling 70%. Di sama filtering, paling filtering data user. Misalnya kan konteksnya data user ya dibuang lah data user yang nggak pernah transaksi misalnya gitu. Data sampahnya kita buang dulu nih karena kan uh, kadang-kadang pas kita masukin model itu kayaknya pas data real juga nggak, data realnya nggak kayak gini deh bentuknya. Nah itu kan bisa kita buang dulu kan data yang nggak relatif, atau use case-nya dipersempit. Kadang-kadang saya juga pernah kayak gitu. Jadi misalnya kita melakukan model ini tidak untuk semua user, tapi kita cuma pakai untuk user-user yang memenuhi kriteria A, B, C, D, E. Jadi secara bisnis model masuk, kelas imbalance pun juga terselesaikan, dan ketika aplikasi juga lebih robust. Tujuannya seperti itu. Oke, sambil nunggu pertanyaan. Nah, ini tadi kalau misalnya kita merubah classification, sebenarnya bisa juga sih. Misalnya price-nya kita tambahin price uh, royal misalnya. Ini bisa sebenarnya teman-teman mau bikin jadi ada, ada yang suruh cek notebook. Nggak apa-apa ya, kita cek. Saya dikasih notebook. Cek. Oh iya, yang mau dicek apanya nih? Sorry, ini mungkin bisa ditambahin Timotius apanya yang mau dicek dari si notebook ini. Nggak bisa dibuka loh. Bisa bisa. Oh, fitur date. Kalau misalnya fitur date, dicek kira-kira fitur date ada fitur yang terdekat dengan date nggak? Misalnya fitur harga ya. Ya misalnya harga lah. Misalnya harganya berubah-ubah nih. Terus harga yang paling dekat atau hari misalnya hari. Iya, kalau hari sih bisa lihat date juga ya. Anggapannya misalnya hari date-nya harinya ada tapi date-nya nggak ada, ya udah diinterpolasi aja ke hari yang terdekat. Misalnya hari Selasa. Hari Selasa kita punyanya 3 Mei, ya udah setiap kali kita ketemu kata-kata hari Selasa dianggap dia 3 Mei. Atau tadi harga misalnya kita tahu pergerakan harganya, kita lokalisasikan misalnya harganya harga saham misalnya gitu ya. Harga saham di tanggal 1 sampai 15 Mei itu di kisaran 5.000 sampai 5.500. Nah, kalau kita punya data yang 5.200, ya udah kita masukin aja, anggap aja datanya itu data di bulan di tanggal segitulah, di tanggal 1 sampai 13 Mei gitu. Terus karena kalau emang yang data yang kosong itu banyak, banyak dalam arti tapi nggak bisa dibuang gitu. Misalnya date-nya itu ada 75% keisi, 25% keisi. Mungkin bisa dibining dulu. Jadi datanya dibikin minggu pertama sampai minggu ketiga Mei, minggu keempat sampai minggu kelima Mei, bukan data per hari, bukan data 20 April, 21 April, atau 3 Mei, 4 Mei. Gitu. Tapi dikelompokin dulu supaya ketika kita imputing pun juga efeknya nggak gede-gede banget. Itu trik sih, trik yang emang street trik lah, trik yang nggak ilmiah tapi semoga semoga works gitu ya. Ya karena nggak ada leads lagi. Tapi kalau ada leads lain selain date yang agak mirip-mirip ya tadi kayak hari misalnya ya langsung dipakai aja. Oh, cara bacanya. Sebenarnya ini mirip sama yang kita lakukan barusan sih. Yang pasti mereka selalu udah ada anak, berarti udah mau habis nih waktunya. Ada 6 menit, masih ada 6 menit lagi kayaknya Naya. Ya, sama nanti ada satu pertanyaan terakhir aja, nggak masalah, Mas. Oh iya, iya. Ini pertanyaannya cukup simpel kok. Oke, baca ini kebetulan kita dapat saran dari Timotius. Obtaining host, kalau ini datanya bukan dari Kaggle ya, tapi dia datanya ngedownload. Kalau buat yang step yang pertama itu adalah dia ngedownload dulu datanya. ORL-lib ini adalah satu library yang sering dipakai di Python. Dia gunanya untuk membuka web page, kemudian download informasi dari web page itu. Dia pakai website ini Zoocasa, ini benar-benar ngedownload sendiri datanya, kemudian dia save di hostlinks .csv, di save ke satu file CSV, kemudian kayak gitu. Dan dia nama ini kolomnya karena ketika kita ngedownload data dari kayak gini, ngedownload data crawling istilahnya gitu ya, crawling data itu biasanya kolomnya belum ada. Jadi kita kasih nama kolom sendiri, gini. Nah, data enrichment itu mirip ebook. Itu dia
nambahin data lain lagi. Jadi ini kan udah ada halaman ini nih, dan dia buka satu halaman lagi. Jadi setiap rumah itu ada satu halaman khusus, kayak misalnya teman-teman udah jadi Tokped gitu ya. Kan kalau misalnya kita klik produk, kita diarahkan ke halaman produk URL tersebut, URL dari produk tersebut. Nah, ini samalah pakai kayak gitu. Dia bakal ngeklik buat setiap rumah, diklik rumah A, luasnya berapa gitu kan. Harganya berapa, kamarnya ada berapa, gitu. Tempat kamar mandinya ada berapa, dan sebagainya. Itu dicek. Terus dia ngecek ada record missing nggak. Terus ada alamat yang hilang nih, contohnya dia ngecek data-data kosong sih, data-data kosong segala macam. Nah, terus yang di sini adalah dia ngeplot lokasi. Ini namanya JSON format. Nah, ini mungkin ini agak advance ya. Kalau teman-teman dealing with location dengan data-data lokasi, saya lokasi rumah atau kayak gini apa kawasan-kawasan. Saya dulu saya pernah kalau data banjir kayak gitu. Nah, itu biasanya datanya data GeoJSON yang bisa diplot kayak gini. Diplot kayak gini, diplot di daerah-daerah rumah gitu. Itu sebenarnya mirip-mirip sih. Dia bakal cek data-data rumahnya, kayak data-data ini masih ngomongin tentang daerah ya, region rumahnya, terus data eksplorasi. Data eksplorasi sebenarnya ini buat ngecek normalisasi ya, buat ngecek datanya normal distributed atau enggak. Kita pakai ini namanya box plot, box Cox transformation. Kita pakai ini buat ngecek datanya normal apa enggak. Kalau misalnya dia di sini, nah ini berarti normal. Oh, ini normal distributed. Ini kan agak enggak ya. Ada ini naik ke sini, ya kan ini berarti ini enggak normalnya, hati-hati ini. Nah ini juga termasuk. Dia skew kiri atau skew ke kanan. Sama juga dia kayak pakai neighborhood juga. Nah kalau ini konsepnya agak beda. Kalau tadi kan kita analisis datanya based on fitur individual house. Kalau dia based on region. Ini pendekatannya lebih ke kawasan rumah. Ya, ini satu contoh juga nih. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu data, approach penyelesaian kita terhadap tersebut macam-macam. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tergantung dari tujuan kita apa, tergantung dari apakah kita benar apa enggak nih. Oke. Buat satu pertanyaan lagi terakhir, saya sendiri kuliah bisnis. Apakah lebih sertifikasi dan proyek cukup atau harus punya experience magang? Cukup untuk apa? Kalau cukup untuk kerja, itu tergantung level, tergantung skill perusahaan juga. Misalnya kalian mau kerja di Gojek, wah Gojek kan sekarang udah unicorn ya, atau Tokped, atau di OVO gitu misalnya. Itu kan udah unicorn, jadi kadang-kadang spek yang mereka minta tuh cukup tinggi lah. Kayak, oh ini harus jago, harus bisa programming ya bisa, harus bisa punya pengalaman bikin machine learning saja bisa, gitu. Atau punya background statistik yang cukup kuat lah, pengalaman dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada juga, misalnya kalian coba cari role yang bukan data science lah, misalnya role yang data analis gitu, yang lebih less di sisi programming dan matematik gitu. Bukan berarti data analis itu lebih cukup daripada data science ya, saya nggak setuju dengan pernyataan itu. Maksud saya adalah data analis lebih tidak dituntut untuk tahu programming gitu. Jadi kalau background kalian bukan programming, bisa lebih masuk ke data analis lagi. Data scientist dan data analis dan bisnis analis dan data engineering itu semua sama pentingnya tuh. Semua masing-masing punya role masing-masing, di mana bisnis data engineering tuh tugasnya adalah mempersiapkan datanya, ETL segala macam. Data analis itu memperkuat model business understanding. Data scientist adalah membentuk insight, actionable insight maupun modeling lah dari data-data yang kita punya. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan cukup pas jam 4:30 juga. Silakan Ana untuk agenda selanjutnya. Oke, jadi udah selesai ya sesi Q&A kita pada sore hari ini ya Mas ya. Banyak banget ternyata pertanyaan yang masuk ya, nggak jauh beda sama series pertama kemarin. Nah, jadi kayak biasa nih Mas Adi, ada jelasin di awal tadi kalau misalnya Mas Adi harus memilih 3 penanya terbaik. Iya, pasti dong. Ini lagi nyari nih. Udah, jadi sekalian ya Mas ya. Nah, sambil menunggu Mas Adi untuk memilih 3 penanya terbaik nih, Ana pengen ngajakin teman-teman nih untuk ikut next event dari Hacktiv. Masih sama, masih ngebahas tentang data science, masih sama Mas Adi juga. Ini series ketiga dari Kulsum, yang mana kita bakal ngobrol tentang model performance review dan tuning ya. Nah, bedanya kalau misalnya hari ini ngabuburit ceritanya sore-sore, nanti tanggal 25 Mei kita bakal acaranya jam 7 malam sampai jam 6:30
setengah 9 sore, karena udah nggak Ramadan lagi ya, jadi dibalikin ke malam lagi. Nah, buat teman-teman yang tertarik, boleh langsung difoto link yang ada di layar, atau kalau nggak mau ribet, boleh banget langsung buka loket.com aja. Nah, di loket.com nanti teman-teman bisa langsung cari Hacktiv, HACKTV, TIV 8. Nanti di situ banyak tuh acara-acara yang diadain sama Hacktiv, jadi langsung aja di-join aja gitu. Nah, besok banget juga bakal ada acara technical workshop membuat REST API sederhana menggunakan Gin dan Jorm tanggal 7 Mei, ya besok, jam 3 sore sama kayak hari ini. Dan bakal ada door prize free 3 learning Python code by Hacktiv. Jadi langsung aja ikutan. Linknya sama, kalau nggak mau ribet boleh langsung ke loket.com-nya Hacktiv ya. Jadi langsung dipilih di sana, langsung deh. Dan semua acara yang diadain Hacktiv itu gratis ya. Nah, selanjutnya nih, buat teman-teman yang bertanya-tanya kalau misalnya di Hacktiv sendiri data science-nya pilarnya apa sih yang menjadi pilar dari data science bootcamp-nya Hacktiv? Nah, ada 4 pilar nih teman-teman. Yang pertama itu market driven curriculum, yang mana kami itu data science-nya bootcamp dari Hacktiv itu dirancang dengan memadukan market research yang mendalam dan kebutuhan perusahaan-perusahaan di bidang data science. Yang kedua, interaktif live, ada project oriented juga, yang mana pengalaman dari Hacktiv dalam menyelenggarakan bootcamp itu udah terbukti gitu ya. Jadi Hacktiv mengaplikasikan fitur utama program kami itu ke dalam kurikulum bootcamp data science sehingga sudah teruji keberhasilannya. Jadi nggak abal-abal. Terus yang ketiga, community of learners and doers, yang mana Hacktiv itu udah memiliki alumni lebih dari 1.000 orang, dan juga udah ada 400 hiring partner yang terdaftar. Nah, yang keempat, inovatif student first, dan ada career preparation juga, yang mana Hacktiv sendiri membantu alumni-alumninya untuk ada career coaching, pelatihan interview, persiapan tes, membuat CV, ada body session juga, dan berbagai macam manfaat lainnya yang diberikan oleh Hacktiv sebagai pilar untuk data science bootcamp itu sendiri. Nah, buat yang penasaran juga nih, kalau misalnya di Hacktiv nanti, kalau misalnya belajar data science, silabusnya akan seperti apa ya, kurikulumnya akan seperti apa ya. Nah, ini ada 12 data science kurikulum dari Hacktiv itu sendiri. Mungkin ini bisa dijelasin langsung ya sama instrukturnya. Mungkin Mas Adi boleh deh ngejelasin sedikit nih dari data science kurikulum ini, menurut Mas Adi yang paling seru apa sih gitu? Ya, sebenarnya udah beberapa udah sempat dibahas juga kan, udah Iya. disinggung juga gitu kan ya. Pasti kita akan mulai dari intro, as usual. Data science itu apa, penggunaan untuk apa, kemudian kita akan main ke visualization sama seperti yang kita lakukan di sesi 1 gitu ya. Kita bakal bikin interaktif dashboard juga, jauh lebih detail, jauh lebih teknis. Terus bakal belajar toolkit, Python, NumPy, Pandas, SQL juga pasti, web scraping, termasuk belajar GitHub juga, dan ada Bash shell itu juga bakal kepake sih soalnya di industri. Kemudian ada matematik, nggak perlu terlalu takut, matematiknya nggak susah banget kok, kita bakal tetap belajar algebra dan kalkulus, cuman yang level basic dan yang dibutuhkan aja. Probability dan practical statistik pasti masuk, karena probability itu benar-benar core ilmunya data science tuh ya semua di probability lah, dan Bayes theorem. Untuk modeling sendiri, kita bakal belajar unsupervised sama supervised learning, seluruh model yang cukup populer, model-model yang umum gitu ya, kita belajar satu-satu, dan belajarnya juga detail, artinya kita belajar SVM gitu ya, kita belajar teorinya dulu, SVM itu apa, penggunaan untuk apa, kapan dia bagus dipakai, kapan enggak, kapan dia bakal fail, kapan dia bakal kira-kira sukses, kayak gitu. Kemudian untuk seluruh model lah, jadi setiap model itu kita belajar detail dari mulai teori sampai aplikasinya. Terus evaluation and improvement, termasuk ada hyperparameter tuning di sana juga. Kita bakal belajar artificial neural networks, dan bahkan belajar deep learning. Kita bakal belajar ngolah data selain teks. Kita bakal bukan teks juga termasuk, tapi teks yang corpus. Kita bakal belajar teks corpus. Kita bakal belajar ngolah data image. Kita bakal belajar ngolah data time series juga. Gitu. Jadi emang banyak sih, cakupannya itu luas, dan karena ini sifatnya full day, bootcamp yang benar-benar seharian, jadi kita punya keleluasan lebih untuk belajar secara detail. Akhir kita bakal belajar model deployment, kita bakal belajar gimana caranya sih kita masukin model ini ke production line, misalnya via API atau via interactive dashboard kayak gitu. Buat yang terakhir, yang 2 itu, tadi kayaknya udah sempat disinggung sama Ana juga, engineering empathy, sama career preparation. Jadi, buat seorang data science itu, soft skill itu sangat penting,
gimana cara kita komunikasi ke orang, gimana cara kita menghandle pressure, mempertahankan grit, ya, mempertahankan semangat untuk terus ngedrill data. Nah, itu kita bakal bahas juga bakal dipelajarin juga bahkan di Hacktive Phase ini. Jadi emang komplit banget nih. Oke, jadi engineering empathy itu juga sendiri bisa curhat-curhat ya Mas ya nanti ya? Iya, benar. Karena Curhatnya penting sih. nggak seputar tentang data science doang teman-teman, jadi mau curhat tentang pacar juga boleh kok. Jadi kayak emang fasilitas yang dikasih sama Hacktive juga, biar teman-teman lebih enjoy nanti belajarnya gitu. Mas tadi ya? Iya, biar karena belajar itu capek sih. Mm-mm. Selalu pasti belajar itu jauh lebih capek daripada aplikasinya nanti. Jadi kita udah siap-siap supaya teman-teman nggak workout, nggak burnout, supaya teman-teman nggak burnout, supaya teman-teman tetap semangat dan interestnya terjaga. Sebenarnya yang paling penting itu supaya nggak kempot lah, tetap ingin belajar terus. Jadi si engineering empathy ini kita selip-selipin di tengah-tengah pelajaran. Oke, nah jadi udah dapat gambaran ya teman-teman gimana sih kalau misalnya kurikulum di data science-nya bootcamp-nya Hacktive itu seperti apa. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja pastinya ya daftar buat jadi batch pertama dari data science bootcamp-nya Hacktive. Yang mana batch pertama ini bakal start kelas tanggal 28 Juni nanti dan harganya itu 25 juta. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih buat langsung join, nanti bakal ketemu sama Mas Adi juga di sana ya. Jadi bisa langsung scan QR kodenya, nanti bakal langsung masuk ke website dari Hacktive. Atau kalau misalnya nggak mau scan QR code, boleh langsung deh masuk ke websitenya Hacktive, www.hacktiv8.com ya. Dan langsung dicari di sana bagian data science-nya, langsung deh daftar dan jadi batch pertama buat data science bootcamp. Oke? Nah, next nih buat teman-teman yang pastinya nggak mau ketinggalan dari info-info yang ada di Hacktive, mau sharing informasi seputar teknologi, mau ada diskusi problem solving mengenai teknologi, mau nambah networking juga bisa, mana tahu ketemu jodoh di sana, atau update program atau event-event yang diadain sama Hacktive, boleh banget langsung join grup Telegram belajar Python bareng Hacktive ya. Jadi langsung di-scan QR kodenya atau link yang ada di bawah boleh difoto ya, biar nggak ketinggalan, terus ajakin semua teman-temannya untuk join ke Telegram belajar Python bareng Hacktive. Oke, udah selesai nih bagian information-nya. Mungkin Mas Adi boleh nih ngasih tahu siapa aja sih yang bakal mendapatkan free course code by Hacktive sore hari ini. Buat teman-teman yang nanti disebut namanya sama Mas Adi, boleh banget ya langsung chat email kalian di kolom chat, biar nanti bakal kita data untuk kita kirimkan free course code by Hacktive-nya. Jadi kalau misalnya udah disebut namanya, langsung aja ketik emailnya apa di kolom chat, oke? Oke, Mas Adi, boleh nih untuk menyebutkan nama-namanya. Ya, buat 3 penanya terbaik, dari saya ada Timotius Arnes, kemudian yang kedua ada Nadia Safitri, dan yang ketiga ada Muhammad Naufal Haris. Untuk Ada teman-teman yang nggak Timothy, terpilih, ya Timotius Arnes, ada Nadia, terus satu lagi Mas? Nadia Safitri, satu lagi Muhammad Naufal Haris. Oke, buat ketiga nama yang disebutkan oleh Mas Adi, boleh banget ya langsung di chat emailnya, biar nanti langsung direkap oleh tim dari Hacktive dan langsung dikirimkan free course code by Hacktive-nya. Oke, buat teman-teman yang belum beruntung sore hari ini, nggak apa-apa nih, bakal ada acara-acara selanjutnya yang diadakan sama Hacktive ya, jadi boleh langsung ikutan, mana tahu rezekinya nanti di acara selanjutnya. Kayak tadi Ana udah jelasin, kalau misalnya bakal ada acara besok banget nih, hari Jumat, ada juga door prize special sama free course code by Hacktive, langsung ikutan aja, ramaikan, nanya sebaik-baiknya, terus bakal dipilih juga nih, dapat free course code by Hacktive. Oke, terima kasih banget Mas Adi yang udah sharing pada sore hari ini mengenai data science bareng teman-teman semua. Makasih banget juga buat teman-teman yang udah ikut Kulsum pada sore hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Kulsum series ketiga. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.